Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kaos Subang. Hari ini kita update tentang kaos Subang lagi tentunya. Mengenai apa Bang? Yaitu mengenai berkas dari berkas perkaranya ya teman-teman, apakah sudah P21 atau belum. Di sini kita dapat bocoran ya teman-teman dari Kasipenkum Pak Nur Sri Cahya Wijaya ya teman-teman. Dapat dari mana Bang? Yaitu dapat info ya teman-teman dari Pak Dede Sumirto, dari Pak Dede Sumirto channel ya teman-teman. Jadi beliau itu intens ya berkomunikasi dengan Pak Nur Sri Cahya Wijaya, walaupun ini belum informasinya belum secara resmi ya teman-teman, belum secara resmi, namun sudah dibocorkan karena dari Pak Nusri Cahya Wijaya memang terbuka untuk masyarakat, namun memang ini belum diinformasikan secara resmi ya teman-teman. Apa yang sudah dikatakan Pak Nur Bang, yaitu mengenai berkas perkaranya di sini untuk 2 berkas perkara sudah P21, namun untuk 3 berkas perkara belum P21. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menebak ya teman-teman, bahwasanya 2 berkas yang sudah P21 yaitu tentunya berkas dari Danu dan juga berkasnya Pak Yosep. Namun tentunya 3 berkas yang belum P21 yaitu berkas Bumin, Arigi dan Abi. Di situ pasti sudah sangat jelas ya. Namun kita di sini tentunya para pengawal kaus Subang seluruhnya pasti berharap berkas ini bisa lengkap dan cepat ke persidangan gitu. Agar apa? Yaitu agar semuanya ini benar-benar bisa terbongkar, terungkap kebenarannya gitu kan. Baik itu dari sisi Danu ataupun dari sisi Pak Yosep gitu ya. Tentu kita semua mengharapkan agar P21 ini terlaksana, agar tidak gantung terus nih keadaannya gitu kan. Agar juga ada keadilan bagi semua pihak gitu. Karena di sini jika Pak Yosep, Bumin, Arigi dan Abi, mereka juga tentunya membutuhkan keadilan jika memang mereka itu benar ya teman-teman. Dan bisa saja mereka ini menuntut untuk ganti rugi ya, menuntut ganti rugi jika memang mereka terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya persidangan ini segera terlaksana ya teman-teman. Tentunya mungkin ini dari target kejaksaan karena 2 berkas sudah P21. Tentunya mengharapkan ya teman-teman untuk 3 berkas ini agar cepat ya. P21 juga, dan targetnya mungkin sebelum Pilpres ya teman-teman. Namun jika target tersebut sebelum Pilpres belum tercapai, berarti nanti pihak kejaksaan akan secara resmi menginfokan seluruh berkas P21 pada saat setelah Pilpres ya teman-teman. Dan otomatis setelah Pilpres akan diadakan persidangan ya. Dan tentunya di persidangan nanti tentunya kita sudah bisa menebak pasti akan alot ya teman-teman. Karena memang diduga untuk Polda Jabar sendiri, terutama untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi, buktinya itu tidak terlalu kuat ya. Dan di sini juga kita bisa lihat kinerja Polda Jabar benar-benar sangat luar biasa ya teman-teman. Terlihat di sini semuanya dikerjakan secara berbarengan, yaitu mengenai OOJ juga mengenai yayasan ya teman-teman. Agar apa? Agar tentunya jika ada tersangka baru nih, ini memang mengarahnya bakal ada tersangka baru ya. Jika memang yayasan ini terbongkar gitu teman-teman. Dan tentunya dari teman-teman sendiri pasti sudah sangat menduga ya, dengan bocornya atau terungkapnya yayasan ini pasti akan ada tersangka baru yang berkaitan dengan kasus Subang ini gitu. Dan gue harap orang tersebut bisa segera ditahan sesegera mungkin ya teman-teman sebelum persidangan ya. Agar nanti setelah persidangan nih, setelah Pilpres gitu ya, semoga makin terbongkar gitu teman-teman. Apakah benar ini berkaitan dengan yayasan, siapa-siapa aja orangnya. Dan memang kebetulan untuk hari ini juga ya, dari kepala sekolah, guru dan semuanya sedang diperiksa ya mengenai yayasan ini. Dan tentunya gue sangat menaruh harapan besar ya untuk yayasan ini terbongkar. Jika memang yayasan ini menjadi motif utama, maka harusnya
Polda Jabar bisa membuktikan hal tersebut. Namun jika memang ada tersangka lain atau motif lain dari kasus Subang ini, tentunya juga akan terungkap ya dari yayasan ataupun dari OOJ. Gue di sini cuma berharap semoga Polda Jabar bisa benar-benar ya diberikan kemudahan untuk mengungkap ya. Dan gue harap semua teman-teman mendukung Polda Jabar ya. Karena di sini Polda Jabar berada di tengah-tengah dan juga tidak sembarangan untuk menetapkan Bumin Arigi dan Abis sebagai tahanan gitu. Dan artinya semua kemungkinan bisa terjadi di persidangan nanti. Kita mengharapkan P21, namun dengan P21 ini belum tentu juga kejaksaan bisa memenangkan hal tersebut. Karena di sini kita bukan mengharapkan menang atau kalahnya, tapi kita mengharapkan sebuah kebenaran gitu kan. Tentu kita berharap jika Pak Yosep, Bumin Arigi dan Abi terbukti tidak bersalah, ini benar-benar harus terungkap gitu. Dan juga sebaliknya ya, jika bersalah ya maka harus terungkap juga di persidangan ini gitu. Tentunya jika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka memang ada harus yang bisa menguatkan dari saksi-saksi, baik itu dari yayasan ataupun dari OOJ yang nantinya juga akan berpotensi mereka menjadi tersangka juga. Misal dari Pak Dedi yang menginformasikan tentang yayasan, jika di situ Pak Dedi terbukti ada keterkaitan atau memang ditemukan bersalah oleh Polda Jabar, ya tentunya juga akan menjadi tersangka. Begitu juga dengan Yoris ya. Dan tentunya para guru-guru atau mantan guru atau mantan kepala sekolah yang memang ada keterlibatan tentunya juga akan diberantas habis ya oleh Polda Jabar. Dari kinerja Polda Jabar di sini sudah sangat terlihat, bukan hanya berjalan dari keterangan Danu. Artinya dari awal pengakuan Pak Yosep mengenai kecurigaannya, ini kan sedang dijalankan oleh Polda Jabar. Artinya Polda Jabar benar-benar berada di tengah untuk mengungkap kasus ini gitu. Dan pastinya Polda Jabar berharap juga kebenaran akan terungkap ya teman-teman. Sama halnya seperti kita yang juga ingin kasus ini bisa terungkap nantinya. Oke, segitu ya video dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.